Bang Yusmi, Abang selama ini kan dikenal seorang aktivis juga walaupun sambil mengajar dosen ya sebelum menjadi hakim Mahkamah Konstitusi. Tentu seperti yang pernah Abang bilang dulu ke kami, kadang di rumah itu hanya ganti baju pergi lagi. Sangat jarang di rumah. Dan saya catat ada sambutan Ketua Umum PGI Bapak Pendeta Gomar Gultom, sukses seorang suami itu pasti ada seorang perempuan hebat yang berdoa dan mencucurkan air mata di belakangnya. Bagaimana Abang memaknai itu? Ya, saya kira itu, saya imani itu ya. Karena kalau kita berumah tangga itu, egois seseorang baik suami maupun istri itu harus bisa kita redam dan memang harus kita saling mendukung. Saya justru bersyukur karena kami ada kesepakatan suami istri, kalau saya menduduki jabatan struktural, istri tidak boleh di kantornya. Dan itu kami, istri saya berapa kali ditawarkan jadi PPK atau Satker, tapi di daerah. Waktu tsunami 2004 di Aceh dan Nias, istri saya ditawarkan untuk ke Nias. Hanya saya waktu itu mengatakan, ya memang kalau di sana ada pengalamanmu, uangnya pasti banyak, tapi kan kita awal membentuk rumah tangga itu memang kita prioritas pada anak. Sehingga itu harus kami membagi waktu, membagi cinta kasih dengan anak, dan istri saya mengerti posisi saya sebagai seorang aktivis. Dan saya ingat pada waktu pernikahan kami tahun 98, tahun 99 itu kan ada jajak pendapat di Timur Timur. Iya, referendum. Ya, referendum. Saya datang dan saya tidak lapor ke istri, tidak lapor ke mertua, dan istri dan mertua, istri kan masih di Kalimantan waktu itu. Setelah saya sampai di Timur Timur, baru istri tahu, mertua saya tahu, ya agak kecewa gitu lah. Kenapa situasi itu kan kacau di Timur Timur, kenapa kamu datang? Lalu kenapa nggak izin gitu? Tapi saya selalu jalan dengan iman kalau memang Tuhan berkenan, dan kami datang sebagai observer dari PGI pada waktu itu. Kalau nggak salah dengan Ibu Stin Jalil Ibu ya? Stin Jalil, betul, ya. Bung Audi Wisang, almarhum ya. Ada bahkan si Sereida Tambunan. Iya, yang mantan anggota DPRD DKI Jakarta. Oh, udah mantan ya? Iya, mantan. Oke. Nah, itu juga. Jadi ada Bung Johan Rahantoknam yang sekarang di Ambon. Ada saudara Winston Rondo yang mantan anggota ketua komisi di DPRD Provinsi NTT dan sebagainya ya. Itu saya kesana. Tapi ya dalam kami pada waktu menikah kan belum langsung bersatu ya. Jadi saya masih di Kalimantan, kemudian studi di Bandung 3 tahun, balik lagi ke Kalimantan, baru kemudian pindah Jakarta. Sampai Jakarta istri studi lagi ke Bandung. Nah itu saya harus mensupport itu. Gitu. Dan saya memotivasi istri untuk dia kuliah. Karena kalau dia hanya dengan ijazah SLTA, menurut saya ya sebagai suami kan saya harus bisa mensupport dia supaya dia bisa juga meningkatkan kualitas. Karena bidang pelayanan dia sebagai ASN tentu juga harus dia memberikan terbaik buat bangsa dan negara. Begitu ya. Sehingga saya harus mensupport dia, dan saya senang juga sejak dia di Jakarta dia mensupport, walaupun memang kadang-kadang sebagai istri juga kegiatan-kegiatan sosial ini kan sebenarnya banyak pengeluaran daripada pemasukan. Gitu Bang ya. Nah, istilah kami itu pengeluaran jelas, pemasukan tidak jelas. Iya. Tapi saya selalu percaya gini, Tuhan itu kan selalu memberikan berkat bagi setiap orang sesuai kebutuhannya. Gitu ya. Jadi itu harus kita, burung-burung yang tidak menanam dan menuai aja diberi makan, masa kita melayani Tuhan tidak beri makan. Gitu ya. Itu landasan saya. Iya.